Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal Ahmad Maulana, mahasiswa STKIP Pasundan, program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu permainan tradisional, yaitu permainan balap karung. Saya rasa semua orang sudah tahu seperti apa permainan balap karung ini. Namun, apakah kita tahu bagaimana asal muasal munculnya permainan balap karung ini? Oleh karena itu, saya akan memulai pembahasan kali ini dimulai dari sejarah permainan balap karung. Nah, mengenai sejarah permainan balap karung, terdapat dua versi. Nah, versi yang pertama, permainan balap karung ini berasal dari zaman penjajahan Belanda di Indonesia. Permainan ini dibawa oleh misionaris Belanda ke sekolah-sekolah yang mereka dirikan. Karena menarik dan mudah ditiru, akhirnya banyak juga masyarakat Indonesia yang mengadakan perlombaan balap karung sendiri, dan kegiatan ini pun berlanjut hingga Indonesia berhasil merampas kemerdekaan. Nah, jadi versi yang pertama bahwa permainan balap karung ini dibawa oleh kaum misionaris Belanda yang mereka terapkan di sekolah-sekolah yang mereka dirikan di Indonesia. Nah, karena mudah ditiru, akhirnya permainan balap karung ini digunakan oleh orang-orang di Indonesia sampai sekarang ini. Nah, itu versi yang pertama. Kemudian ada versi yang kedua. Ada yang mengatakan bahwa balap karung ini berasal dari rasa kesal masyarakat Indonesia pada masa penjajahan yang tak mampu membeli pakaian. Alhasil, kebanyakan orang harus mengenakan karung sebagai penutup tubuh. Nah, beberapa orang yang terlalu malas membolongi karung kemudian memutuskan untuk menginjak bagian bawah karung saja dan berjalan dengan melompat. Nah, jadi versi yang kedua ini bahwa permainan balap karung muncul dari rasa kesal masyarakat Indonesia yang tak mampu membeli pakaian. Nah, jadi mereka itu menggunakan karung goni sebagai penutup tubuhnya. Nah, ada beberapa orang yang malas membolongi pakaian, akhirnya mereka menginjak karung saja, menginjak bagian karungnya saja dengan berjalan dengan melompat-lompat. Nah, meski mulanya dilihat sebagai bentuk protes, akhirnya kegiatan melompat di dalam karung ini perlahan memunculkan permainan yang memiliki peraturannya sendiri. Kemudian mengenai seperti apa permainan balap karung ini bisa kita gambarkan dalam sebuah pengertian bahwa permainan tradisional balap karung ini adalah sebuah permainan tradisional yang dimainkan oleh beberapa orang sekitar 5-8 orang, yang dimainkan dengan cara memasukkan kaki sampai pinggang atau dada, yang ditujukan untuk saling berlomba siapa yang paling cepat mencapai garis finish, maka itulah pemenangnya gitu. Nah, kemudian apa sih manfaat dari permainan balap karung ini? Jadi permainan balap karung ini juga memiliki manfaatnya. Apa manfaatnya? Ya karena sifatnya berlari dan melompat, maka permainan ini akan memberi manfaat untuk perkembangan kinestetik anak dalam pergerakannya. Semakin ia lincah, semakin mudah ia memenangkan permainan ini. Nah, permainan ini juga mampu mengasah ketangkasan, keseimbangan, dan koordinasi otot-otot tubuh dan kaki anak, serta menumbuhkan sportivitas dan semangat untuk berkompetisi dalam suasana riang. Nah, permainan balap karung ini ditujukan untuk anak-anak, remaja, dewasa, putra maupun putri gitu. Nah, dulu permainan balap karung ini dilakukan oleh anak-anak usia 7-9 tahun. Seiring berkembangnya waktu, permainan balap karung ini dilakukan oleh remaja sampai dewasa, baik itu putra maupun putri gitu. Nah, di sini perlengkapan yang dibutuhkan untuk permainan balap karung ini diantaranya ada karung goni. Karung goni ini dibutuhkan untuk pemain. Kemudian ada kapur atau tali sebagai garis untuk pembatas antara garis start, garis finish, dan juga pembatas area lawan gitu. Kemudian ada peluit. Peluit ini digunakan untuk keperluan wasit. Kemudian bendera untuk aba-aba start. Kemudian tentunya lapangan, yang mana lapangan ini disarankan untuk padang rumput atau tanah yang rata tidak berbatu agar mengurangi bahaya dari para pemain dalam bermain begitu. Kemudian peraturan dari permainan balap karung ini, yang pertama, peserta diizinkan menggunakan karung sesuai tinggi dan lebar badannya. Nah, yang kedua,
para peserta harus menggunakan karung sebelum aba-aba start. Jadi sebelum start itu para peserta sudah menggunakan karung. Nah, kemudian yang ketiga, karung dipakai dari ujung kaki hingga pinggang atau dada sambil dipegangi. Kemudian yang keempat, selama aba-aba start belum ditiup, maka seluruh peserta harus ada di belakang garis start. Jadi jangan melebihi garis start sebelum ada aba-aba start ditiup begitu. Kemudian yang kelima, tidak boleh mendorong, menutupi jalan pemain lainnya saat permainan ini dimulai, karena itu bisa didiskualifikasi dalam pertandingan atau dalam permainan tersebut. Kemudian yang keenam, tidak boleh melepaskan karung hingga mencapai garis finish. Jadi selama melakukan perlombaan, selama dalam perjalanan tidak boleh melepaskan karung gitu. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, pemain yang paling cepat sampai ke garis finish, maka itulah pemenangnya. Nah, bagaimana sih cara bermain permainan balap karung ini? Ya, bisa kita lihat atau kita baca. Yang pertama, para peserta yang mengikuti lomba balap karung harus bersiap-siap di belakang karung dan garis start. Nah, kemudian yang kedua, selanjutnya para peserta diwajibkan menggunakan karung di depannya yang telah disediakan oleh panitia. Yang ketiga, sebelum aba-aba start, maka semua karung harus sudah dipakai. Kemudian yang keempat, semua peserta harus berdiri sejajar di belakang garis start. Seperti yang tadi saya katakan, sebelum ada aba-aba peluit, sebelum peluit dibunyikan, maka kita harus berdiri di belakang garis start begitu. Kemudian yang kelima, saat aba-aba start dimulai, para peserta berlomba-lomba mencapai garis finish. Paling cepat maka dialah pemenangnya gitu. Yang keenam, bahwa peserta yang mencapai garis finish terlebih dahulu, maka itulah pemenangnya. Oke. Yang selanjutnya bisa kita lihat video dari permainan balap karung ini. Di sini ada dua video. Video yang pertama permainan balap karung pada umumnya, dan yang kedua permainan balap karung yang dimodifikasi. Oke, bisa kita lihat ya. Mengikuti lomba balap karung. Semangat ya luar biasa, saudara. Ya, itulah contoh permainan balap karung pada umumnya. Bisa kita lihat permainan balap karung yang dimodifikasi. Di sini ada karung, kemudian helm, dan si pemain ini melakukan permainan balap karung ini dengan jongkok gitu. Bisa kita lihat videonya. Ya, itulah contoh permainan balap karung yang dimodifikasi. Begitu. Bisa kita lanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya, tujuan daripada permainan balap karung ini. Tujuan dari permainan balap karung ini diantaranya yang pertama,
bagaimana seseorang mencapai tujuan dengan keterbatasan gerak karena kakinya tidak sepenuhnya berfungsi. Kemudian yang kedua, melatih keseimbangan dan ritme yang seimbang agar tidak terjatuh dalam perjalanan. Yang ketiga, membuat meriah dan menarik untuk ditonton, biasanya pada saat memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Kemudian yang keempat, melatih ketangkasan dan kecepatan. Siapa yang cepat, maka dia sebagai pemenangnya. Yang kelima, siapa saja boleh ikut berpartisipasi karena relatif mudah dan gampang dipraktekkan. Permainan ini sangat banyak peminatnya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita baca-baca pada sumber berikut ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.